Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang materi bab 3. Kenapa saya membuat video tersebut? Karena kalian saat ini sedang melakukan kegiatan belajar di rumah. Dan dikarenakan belajar di rumah, jadi saya sebagai guru pengampu pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Lahan, saya akan mengadakan sebuah pembelajaran sistem online. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang bab 3, yaitu tentang bab memperkukuh kesatuan NKRI secara online. Dan di sini saya akan memberikan sebuah materi, mungkin bisa jadi 3 video. Mungkin video yang pertama saya akan tayangkan minggu pertama. Mungkin video yang kedua yaitu minggu kedua di hari kalian belajar di rumah. Jadi tolong kalian bisa simak baik-baik video yang saya berikan kepada kalian, ataupun materi yang saya ajukan kepada kalian saat ini. Tolong disimak dengan baik-baik. Dan di akhir sebuah video saya akan berikan tugas secara individual kepada kalian. Nah, untuk video yang pertama ini yaitu sesi pertama, sub materi yang pertama. Silahkan kalian tonton terus video ini. Dan ingat, pastikan kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya ucapkan selamat belajar. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, saya akan membahas tentang keunggulan bangsa Indonesia. Keunggulannya banyak sekali, yaitu yang pertama, Indonesia punya wilayah yang sangat luas. Kita buktikan dengan banyak wilayah yang kita miliki, wilayah kepulauan, kekayaan alam yang melimpah, yaitu mulai pegunungan, persawahan, dan perbukitan, dan suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Logat kita banyak sekali, logat Jawa maupun logat Sunda pun kita sudah berbeda. Dan selanjutnya yaitu Indonesia juga mempunyai sejarah yang membanggakan. Sejarah apakah itu? Yaitu sejarah bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah dari penjajah, melainkan kemerdekaan tersebut merupakan hasil upaya warga masyarakat Indonesia melawan penjajah pada saat itu dengan cara bertumpah darah untuk melawan penjajah. Makna persatuan. Mana persatuan itu sendiri gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagian dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukan bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Ya, kita tahu sendiri ragam budaya kita itu sangat banyak, sehingga itu harus dibungkus dalam satu wadah yang utuh, yaitu apa? Ya, negara Indonesia. Selanjutnya, persatuan bahasa mengandung pengertian Nusantara, menghuni wilayah Nusantara. Ya, kayak kalian ini, dimanapun kalian berada, kalian tetap menduduki ataupun menghuni wilayah Nusantara. Dan di daerah sekitar kalian pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda dari desa satu dengan yang lain. Tetap kalian menghuni di wilayah Nusantara ataupun bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada makna kesatuan. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Selanjutnya yaitu konsep kesatuan yang dianut Indonesia, meliputi aspek alamiah yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu apa? Ini kita akan bahas. Wawasan Nusantara
yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi kalian tahu itu wawasan Nusantara. Konsep kesatuan bangsa dalam aspek wilayah. Ada beberapa yang perlu kalian pahami. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil, semacam Pulau Jawa maupun pulau yang terkecil. Pulau apa? Yap, benar sekali. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggal, wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Dan selanjutnya, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Selanjutnya, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan lainnya. Selanjutnya ada perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kesatuan politik. Yang kedua, kesatuan ekonomi. Yang ketiga, kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir, kesatuan pertahanan keamanan. Dan selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Nah, yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar, yang ketiga ada Saka Sang Merah Putih, yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima bahasa Indonesia, dan yang terakhir Sumpah Pemuda. Nah, cukup untuk hari ini kita membahas tentang bab pertama, cukup sampai di faktor. Tunggu untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua yaitu minggu depan. Dan ada sedikit tugas buat kalian, yaitu tadi kan pelajari tentang perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Nah, di situ ada terdapat 4, yaitu politik, ekonomi, sosbud, dan pertahanan keamanan. Nah, silahkan kalian kerjakan dan ditaruh di kolom jawaban. Tolong kalian jelaskan apa arti dari pengertian-pengertian tersebut. Selamat mengerjakan, semoga kalian berhasil. Selamat kalian untuk belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.